I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsiana Lunasia dengan NIM 230903518. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, angkatan 2023, kelas Manajemen B. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai anggaran fleksibel atau fleksibel budget. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu fleksibel budget? Jika belum, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai fleksibel budget, di mana fleksibel budget itu sendiri adalah anggaran yang menyesuaikan dengan tingkat aktivitas atau volume produksi yang sebenarnya. Nah, maksudnya di sini fleksibel budget adalah anggaran yang dapat berubah sesuai dengan tingkat aktivitas atau volume produksi yang sebenarnya terjadi. Berbeda dengan anggaran statistis yang tetap, fleksibel budget menyesuaikan perhitungannya secara dinamis, sehingga dia memberikan gambaran biaya dan pendapatan yang lebih akurat untuk mengevaluasi kinerja dan mengendalikan biaya perusahaan. Nah, berikutnya itu tujuan dan manfaat fleksibel budget. Yang pertama itu memberikan pandangan yang realistis terhadap biaya. Nah, yang kedua memudahkan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Dan yang ketiga itu lebih efektif untuk evaluasi kinerja manajemen. Nah, mengapa fleksibel budget ini penting? Karena fleksibel budget memberikan gambaran biaya yang lebih realistis sesuai dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya terjadi. Dengan menyesuaikan anggaran terhadap kondisi nyata, perusahaan dapat membandingkan anggaran dan realisasi secara sebanding, sehingga lebih mudah mengidentifikasi efisiensi atau pemborosan. Nah, selain itu fleksibel budget juga menjadi alat evaluasi kinerja manajemen yang lebih adil dan akurat karena berdasarkan hasil nyata, bukan hanya rencana awal. Selanjutnya itu cara membuat fleksibel budget atau langkah-langkah membuat fleksibel budget. Yang pertama itu identifikasi komponen biaya. Nah, biaya-biaya yang diidentifikasi itu seperti biaya tetap, biaya variabel atau biaya semi variabel. Nah, yang kedua itu kita menentukan rumus dasar. Adapun rumusnya yaitu total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit aktual. Dan yang ketiga itu menghitung fleksibel budget berdasarkan output aktual. Nah, saya punya sedikit contoh studi kasus di CP Sejahtera yang saya ambil. Jadi, CP Sejahtera membuat anggaran awal untuk memproduksi 2.500 unit. Tapi ternyata produksi aktual di bulan Maret naik menjadi 3.000 unit. Karena perubahan ini, kita tidak bisa menggunakan anggaran tetap. Maka dari itu, kita menggunakan fleksibel budget, anggaran yang menyesuaikan dengan volume produksi sebenarnya. Di sini saya ambil contoh itu data awal, anggaran awal untuk 2.500 unit. Komponen biayanya, jenis biaya, biaya satuan, total untuk 2.500 unit. Komponen biaya ada bahan baku, jenis biayanya itu variabel, biaya satuannya Rp10.000. Jadi total untuk 2.500 unit itu 10.000 dikali 2.500 menjadi 25 juta. Nah, yang kedua itu tenaga kerja, jenis biayanya variabel, biaya satuannya itu 8.000. 8.000 dikali 2.500 unit menjadi 20 juta. Yang ketiga pemasaran, dengan biaya satuannya itu 2.000 sehingga menjadi 5 juta. Dengan 2.000 dikali 2.500 itu 5 juta. Yang terakhir itu overhead tetap, jenis biayanya itu tetap. Total untuk 2.500 unitnya itu 5 juta juga. Jadi total keseluruhannya itu 55 juta. Adapun langkah pengerjaan dari contoh kasus yang saya ambil tadi itu
Langkah pertama, menghitung biaya variabel total. Dengan menggunakan rumus, total biaya variabel sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit aktual. Karena produksi aktualnya 3.000 unit, maka kita hitung bahan baku sama dengan Rp10.000 dikali 3.000 sama dengan 30 juta rupiah. Tenaga kerja 8.000 dikali 3.000 sama dengan 24 juta. Adapun pemasaran 2.000 dikali 3.000 sama dengan 6 juta. Lalu kemudian kita menambahkan biaya tetap. Ini merupakan langkah kedua, dengan biaya tetapnya itu 5 juta. Adapun langkah ketiga, kita menjumlahkan semua komponen dengan rumus fleksibel budget total sama dengan total biaya variabel ditambah biaya tetap. Jadi 30 juta ditambah 24 juta ditambah 6 juta. Lalu kita jumlahkan dengan 5 juta sehingga hasilnya 65 juta. Langkah yang keempat itu kita membandingkan dengan realisasi aktual. Misalnya sini komponen biayanya bahan baku fleksibel budgetnya 30 juta, realisasi aktualnya 31 juta, sehingga selisih variansinya itu tidak efisien karena menghasilkan minus 1 juta. Yang kedua itu tenaga kerja, fleksibel budgetnya 24 juta dan realisasi aktualnya itu 23 juta, sehingga selisih atau variansinya itu efisien. Pemasaran 6 juta, realisasi aktualnya 6.500.000. Nah, ini juga tidak selisihnya tidak efisien karena menghasilkan minus 500.000. Dan untuk overheadnya tetapnya itu fleksibel budget, realisasi aktualnya 5 juta. Jadi selisih variance-nya itu dikatakan tidak efisien, tidak efisien dan efisien karena hasilnya 0 atau sama. Nah, jadi sehingga total fleksibel budgetnya itu 65 juta dan total realisasi aktualnya itu 65.500.000. Nah, ini juga tidak efisien karena menghasilkan minus 500.000. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai analisis variance-nya, di mana total selisih sama dengan realisasi dikurang fleksibel budget sama dengan 65.500.000 dikurang 65 juta sama dengan 500.000. Nah, dikatakan selisih itu negatif, biaya lebih besar daripada yang seharusnya. Sehingga dapat disimpulkan tenaga kerja digunakan lebih efisien, tapi bahan baku dan pemasaran melebihi anggaran sehingga perlu evaluasi pemasok atau efisiensi promosi. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu fleksibel budget adalah alat penting dalam penganggaran yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan estimasi biaya dengan volume aktivitas yang sebenarnya. Tidak seperti anggaran statis, fleksibel budget memberikan gambaran yang lebih akurat dan realistis untuk mengevaluasi kinerja dan mengendalikan biaya dengan mengikuti langkah-langkah seperti mengklasifikasikan biaya tetap dan variabel, menyesuaikan biaya variabel berdasarkan output aktual, menambahkan biaya tetap, dan melakukan analisis selisih atau variance. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang efisien maupun yang perlu diperbaiki. Nah, studi kasus CP Sejahtera yang saya jelaskan tadi menunjukkan bagaimana fleksibel budget membantu membandingkan realisasi biaya terhadap estimasi yang disesuaikan dengan kenyataan produksi, sehingga mempermudah pengambilan keputusan manajerial yang tepat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena jujur saya juga belum terlalu paham akan materi ini, dan materi yang saya berikan ini saya juga cuma searching di internet, di ChatGPT juga, terus saya gabung. Jadi jika ada kesalahan atau kurang lengkap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.